Mereka mengira ini hanya misi rutin patroli kebebasan navigasi yang biasa lewat begitu saja. Tapi pada tanggal 24 April 2025, kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS William P. Lawrence, diam-diam melintasi Selat Taiwan. Masih pagi hari, laut tampak tenang, langit bersih tanpa awan. Namun atmosfer di sekitar begitu tegang hingga terasa seolah bisa dipotong dengan sebilah pisau. Kemudian datang reaksi dari Beijing. Bukan hanya sekadar pernyataan satu baris, melainkan siaran resmi dari Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat. Pesannya, jika diterjemahkan bebas, jelas, kami tahu Anda ada di sini, dan kami tidak menyukainya. Militer Tiongkok segera merespons dengan pengerahan kapal perang dan jet tempurnya. Mereka tidak hanya mengikuti, tetapi juga menunjukkan niat untuk menekan. Sumber berita dibanjiri pembaruan real-time, klip bocoran video dari drone, dan bahkan data radar yang sengaja disebar untuk memperkuat pesan, kehadiran Anda di sini tidak diterima. Namun dari pihak Amerika, tidak ada satupun tanggapan resmi. Tidak ada konferensi pers, tak ada postingan media sosial dari Komando Indo-Pasifik, hanya kesunyian. Sementara USS Lawrence tetap teguh, melaju lurus seperti tidak ada yang terjadi. Apa yang dilihat Tiongkok sebagai tindakan provokatif, dianggap oleh Amerika sebagai rutinitas militer. Tapi ini bukan hari Selasa yang biasa. Kali ini, kapal perusak tersebut tidak hanya menunjukkan kehadiran untuk menegaskan prinsip kebebasan navigasi, tapi juga masuk langsung ke wilayah yang secara sepihak diklaim oleh Beijing sebagai perairannya. Satu langkah yang bisa berubah dari unjuk kekuatan menjadi insiden bersenjata dalam hitungan menit. Jadi, apa yang sebenarnya berlangsung di bawah permukaan? Apakah sempat terjadi konfrontasi singkat, tembakan peringatan, atau sesuatu yang lebih serius? Di balik pernyataan diplomatik yang dibungkus rapi dan berita utama yang dirancang hati-hati, ada permainan rumit strategi yang sunyi namun tajam antara dua kekuatan besar. Dan di dalam permainan ini, satu pihak harus lebih dulu mundur. Tapi Lawrence tidak mundur. Tidak ada manuver putar balik, tak ada peningkatan kecepatan. Hanya satu jalur lurus yang tetap dijalani dengan tenang dan perhitungan matang. Ia berada di wilayah yang menurut hukum laut internasional terbuka untuk semua. Tidak satu inci pun menyimpang dari jalur navigasi yang telah ditentukan. Ini bukan provokasi, tapi pesan. Pesan diam yang mengatakan, kami tidak butuh izin untuk lewat. Dan bagi Angkatan Laut Amerika, ini bukanlah eskalasi, ini prosedur standar, bagian dari operasi yang dikenal sebagai FONOP, Freedom of Navigation Operation. Ini cara mereka menegaskan batas yang tak terlihat di perairan global. Dari Laut Cina Selatan hingga Selat Taiwan, kapal-kapal perusak Amerika telah melewati jalur-jalur sensitif dengan disiplin dan tujuan yang jelas. Dan tentu saja, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika Lawrence melintasi Selat Taiwan dari arah timur ke barat, kapal itu tidak memancarkan sinyal posisinya melalui AIS. Namun ia juga tidak benar-benar bersembunyi. Jejaknya bisa terdeteksi oleh siapa saja yang punya radar yang cukup canggih. Sementara itu, dari angkasa, satelit militer mengirimkan laporan kondisi laut secara real-time langsung ke Washington. Di bawah permukaan, barangkali sebuah kapal selam serang kelas Virginia melaju diam-diam, siap bertindak bila dibutuhkan. Tidak ada negara yang akan memasuki wilayah sengketa tanpa rencana cadangan yang sangat matang. Dan Beijing sadar betul soal itu. Beberapa jam setelah misi itu berlangsung, media pemerintah Tiongkok mempublikasikan rekaman video dari udara. Potongan visual buram menampilkan siluet kapal perusak tipe 052D milik Angkatan Laut PLA yang menguntit dari jarak aman. Tapi simbolismenya jelas. Ini bukan lagi sekadar pelayaran, ini adalah unjuk kekuatan yang dibungkus dalam kesunyian yang mengancam. Laporan intelijen menyebut bahwa beberapa pesawat tempur J-16 milik Tiongkok sempat memasuki zona udara di sekitar wilayah tersebut. Mereka mendekat, cukup untuk terlihat di radar, tetapi masih berada dalam batas aman cukup jauh agar tidak memicu tanggapan langsung. Ini bukan hal baru. Pilot-pilot Angkatan Udara PLA terkenal dengan kebiasaan mereka untuk terbang sedekat mungkin, tetapi mereka juga memahami batas yang tak boleh dilewati. Semua pihak tahu di mana batas itu berada. Karena satu kesalahan, satu manuver terlalu agresif,
atau satu penguncian radar yang keliru bisa memicu respons otomatis dari sistem Aegis milik kapal perusak Amerika, dan jika itu terjadi, diplomasi tidak akan lagi menjadi bahasa yang digunakan. Di wilayah seperti Selat Taiwan, aturan keterlibatan telah diperhalus dan diperjelas namun tetap rapuh. Gesekan kecil saja bisa menyulut ketegangan menjadi krisis. Maka dari itu, setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap jarak dijaga. Namun tetap saja, semua pihak saling mengawasi. Karena ini bukan semata soal Taiwan. Ini tentang hak untuk bergerak bebas di laut lepas, tanpa harus minta izin kepada siapapun. Dan Angkatan Laut Amerika tidak datang untuk sekedar bertahan. Mereka datang untuk menetapkan prinsip. USS William P. Lawrence menyelesaikan pelayarannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Tidak ada insiden besar. Tidak ada penyimpangan dari jalur. Tapi jangan sampai kesunyian itu disalahartikan sebagai tanda damai. Di balik layar, tekanan justru meningkat. Ketika Lawrence menghilang ke arah barat, lenyap dalam bayang kabut Pasifik, ketegangan menyala di titik lain. Beberapa ratus mil ke selatan, di sekitar Selat Luzon, kekuatan mulai bergerak. Filipina dan Amerika Serikat telah memulai latihan militer gabungan terbesar mereka, Balikatan. Lebih dari 14.000 personel, puluhan kapal perang, pesawat tempur, sistem rudal, serta latihan pendaratan amfibi di darat dan laut semuanya berlangsung serempak. Waktunya bukan kebetulan. Hanya berselang beberapa jam setelah Tiongkok mengklaim telah membayangi kapal perusak Amerika, sistem peluncur roket HIMARS tiba di garis pantai Filipina. Ini bukan sekedar unjuk kekuatan. Ini adalah penempatan posisi tembak strategis yang dapat menjangkau jauh ke wilayah yang disengketakan. Dalam doktrin militer, langkah ini dikenal sebagai pembentukan medan pertempuran. Dan Beijing menyadarinya, terutama karena beberapa hari sebelumnya, mereka sendiri telah mengerahkan kekuatan besar ke kawasan tersebut. Sebuah gugus tempur laut yang dipimpin oleh kapal induk Shandong. Salah satu kapal paling canggih milik Angkatan Laut PLA baru saja melintasi bagian utara perairan Filipina, memasuki zona ekonomi eksklusif negara itu. Aksi tersebut membuat Manila waspada, memicu patroli udara tambahan dan peningkatan pemantauan radar. Pesan yang dikirim oleh Tiongkok jelas, kami bisa mengepung Anda dari berbagai arah. Namun Filipina tidak tinggal diam. Saat media pemerintah Tiongkok memutar rekaman hasil intersepsi mereka, Komando Pasifik Amerika sibuk menyusun data intelijen dari satelit, pesawat nirawak, dan kapal permukaan. Setiap gerakan yang dilakukan PLA dicatat dan dianalisis. Setiap lintasan pesawat, setiap kapal yang mendekat, semuanya diberi tanda dan diklasifikasikan. Di balik setiap pernyataan diplomatis dari Washington, ada diskusi serius yang berlangsung dari Okinawa hingga Guam. Sejauh mana Tiongkok bersedia mendorong situasi ini? Karena jika ini bukan sekedar pertunjukan kekuatan, jika ini benar-benar awal dari sesuatu yang lebih besar, maka semua yang terjadi mulai dari pelayaran kapal perusak hingga latihan gabungan dan pengerahan gugus tempur bukan hanya untuk pencegahan. Ini adalah simulasi nyata, sebuah gladi bersih untuk skenario terburuk. Di balik layar diplomasi dan propaganda, logam berat dan mesin militer bergerak cepat di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Beijing tidak tinggal diam, tetapi juga belum bergerak terlalu jauh. Namun ketika USS Lawrence meninggalkan Selat Taiwan dan pasukan Amerika serta mitranya semakin aktif di sekitarnya, Tiongkok merespon dengan cepat. Komando Teater Timur PLA mengeluarkan pernyataan lanjutan. Kali ini lebih keras, lebih langsung, dan jauh lebih agresif. Tidak ada lagi kata-kata bersayap. Pernyataan seperti tindakan ilegal, provokasi serius, dan ancaman terhadap stabilitas kawasan bukanlah kiasan. Itu adalah tuduhan. Di layar kaca media pemerintah, pembawa berita dengan seragam militer menyampaikan pesan dengan nada tinggi. Mereka memperingatkan akan adanya penyusupan musuh. Sumber resmi militer menyebut pelayaran kapal perusak Amerika sebagai tindakan intimidatif yang berpotensi mengganggu keamanan kawasan. Tapi di balik semua retorika itu, ada sesuatu yang lebih penting, upaya untuk membentuk persepsi. Bagi Tiongkok, masalahnya bukan hanya tentang siapa yang lewat. Masalahnya adalah izin.
Mereka tidak hanya terganggu karena Angkatan Laut Amerika berlayar melalui perairan yang mereka klaim. Mereka terganggu karena itu dilakukan tanpa pengakuan terhadap klaim mereka. Karena bagi Beijing, Selat Taiwan bukanlah jalur internasional. Itu, dalam pandangan mereka, adalah milik sendiri. Dan disitulah konflik mulai memanas. Bagi Beijing, Selat Taiwan bukan sekedar jalur laut, mereka menyebutnya koridor domestik, bagian integral dari wilayah perairan yang mereka klaim sebagai laut pedalaman. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan kampanye naratif yang konsisten untuk menanamkan keyakinan bahwa aturan main di perairan itu berbeda, bahwa prinsip kebebasan navigasi tidak berlaku di sana, bahwa kapal-kapal militer dari negara-negara barat memerlukan izin sebelum melintasinya. Namun, kenyataan hukum internasional berkata lain. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau UNCLOS, dokumen yang ironisnya juga telah diratifikasi oleh Tiongkok, dengan jelas menyebutkan bahwa Selat Taiwan termasuk dalam perairan internasional yang terbuka bagi semua negara untuk melintas, baik sipil maupun militer, selama dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban kawasan. Amerika Serikat, meski bukan penandatangan resmi UNCLOS, menjadikan ketentuan ini sebagai landasan operasionalnya. Bagi Washington, Selat Taiwan diperlakukan sebagaimana mereka memperlakukan Selat Gibraltar atau Selat Inggris, jalur maritim internasional yang penting secara strategis dan tidak dapat diklaim secara sepihak oleh negara manapun. Namun perbedaan pandangan ini bukan sekedar perbedaan istilah atau preferensi kebijakan. Ini adalah konflik antara dua doktrin maritim yang saling bertentangan. Karena jika dunia mulai menerima definisi Beijing bahwa Selat Taiwan adalah bagian dari yurisdiksi nasional Tiongkok, maka setiap pelayaran di masa depan, tak peduli seberapa damai dan singkatnya, akan menjadi insiden politik, provokasi, atau bahkan bahan tawar-menawar diplomatik. Sebaliknya, bila Amerika dan sekutunya terus melewati jalur itu secara terbuka, konsisten, dan tanpa mengajukan izin, maka kredibilitas narasi Tiongkok perlahan akan mengikis. Dan saat ini, yang dilakukan Amerika jauh lebih dari sekedar lewat. Mereka menjalankan transit bersamaan dengan meningkatnya aktivitas sekutu-sekutunya di selatan. Latihan tembak langsung sedang berlangsung, kapal perang berpatroli, dan sistem pengawasan strategis dari udara serta laut mengamati setiap pergerakan di sepanjang pesisir utara Taiwan. Ini bukan kebetulan logistik. Ini bentuk respon yang terukur, dorongan balik terhadap tekanan yang dilakukan Tiongkok. Jadi meskipun media negara Tiongkok merilis rekaman pesawat tempur J-16 yang terbang patroli di sekitar zona sengketa dan memperlihatkan kapal perangnya membayangi gerak kapal perusak Amerika, kenyataan di lapangan jauh lebih sistematis dan jauh dari sekedar tampilan sinematik. Ini bukan tentang dramatisasi, tetapi tentang pengelolaan wilayah dengan cermat, siapa yang mengatur tempo, siapa yang memimpin permainan. Dan dalam konteks ini, Tiongkok berada dalam posisi reaktif. Meskipun mereka mencoba menampilkan kontrol dan ketegasan, setiap manuvernya adalah tanggapan atas tindakan yang sudah dilakukan pihak lain. Amerika Serikat tidak hanya menetapkan tempo, tetapi juga panggung permainannya. Sementara radar militer PLA sibuk melacak jejak kapal Amerika dan drone ISR milik sekutu menyisir langit dan laut dari kejauhan, narasi global perlahan condong ke satu arah, bahwa kawasan ini bukan milik eksklusif satu negara. Cina tentu tidak tinggal diam. Namun dalam permainan semacam ini, pihak yang terus-menerus merespon justru kehilangan posisi strategis. Dan itulah dilema Beijing hari ini, mencoba mempertahankan klaim atas wilayah yang dipertanyakan, sambil berhadapan dengan kekuatan yang secara terbuka menolak untuk tunduk pada definisi mereka. Karena pada akhirnya, ini bukan soal satu kapal perusak, satu jet tempur, atau satu jalur laut. Ini adalah tentang siapa yang mengendalikan aturan main di kawasan. Tanggapan Cina terhadap transit itu datang seperti gelombang, bereaksi terhadap kehadiran, bereaksi terhadap latihan, bereaksi terhadap kenyataan bahwa batas pantai mereka tidak lagi menjadi benteng tak tertembus, melainkan menjadi jendela yang lebar terbuka. Dan dari jendela itu, Angkatan Laut Amerika tengah mengamati tidak dari jauh, tapi dari garis depan. Selat Taiwan tetap tenang, secara teknis. Namun ketika USS William P. Lawrence mengarungi sisi timur jalur sempit itu, keheningan yang terasa bukan sekadar ketenangan melainkan jeda menahan napas. Semua mata tertuju ke langkah selanjutnya.
bukan melalui pidato, tapi lewat lensa satelit, sensor sonar, dan perangkat pengintaian tingkat tinggi yang hanya digunakan ketika pihak-pihak di sekitarnya mengantisipasi datangnya sesuatu yang jauh lebih besar. Inilah kenyataannya, satu transit tidak mengubah peta, tapi ia menggeser atmosfer, ia mengganti ritme. Dan dalam arena geopolitik, ritme adalah fondasi permainan kekuasaan. Di Beijing, militer mulai bergerak lebih cepat dari biasanya. Fregat yang sebelumnya sedang menjalani perawatan dipanggil ke laut. Jet tempur berangkat dalam frekuensi yang lebih tinggi. Bahkan kapal-kapal sipil di perairan selat mulai melaporkan gangguan sinyal radar yang aneh, mungkin pantulan dari sistem deteksi dini yang sedang menyisir laut untuk mencari jejak kapal selam Amerika. Sementara itu, Amerika tidak melambat. USS Lawrence kembali ke kelompok tempurnya, menyatu dengan gugus yang dipimpin oleh kapal induk USS Carl Vinson. Formasi itu melaju mantap ke timur, dilindungi oleh dinding baja, mata elektronik ke segala penjuru. Di udara, pesawat pengintai P-8 Poseidon terus berputar di atas zona peluncuran strategis. Radarnya menyapu kemungkinan serangan rudal, ranjau laut tersembunyi, atau bahkan gerombolan serangan yang terkoordinasi. Di sisi lain dari selat, Taiwan memilih diam. Tidak ada siaran darurat, tidak ada pernyataan resmi, hanya langkah-langkah halus tapi terukur. Pengerahan militer yang tidak biasa tercatat. Investigasi digital ke infrastruktur siber Amerika dan sekutu melonjak dalam hitungan jam setelah transit. Beijing tidak panik, tapi cukup terusik untuk memeriksa ulang strategi yang mereka yakini selama ini solid. Dan disitulah letak persoalannya. Selama ini diasumsikan bahwa waktu berpihak pada Tiongkok, bahwa perlahan, Amerika akan bosan menjadi penjaga kawasan Pasifik, bahwa Taiwan akan merasa tersisih, bahwa tekanan ekonomi akan memecah belah aliansi. Tapi kini, waktu tampaknya mulai berpihak ke arah lain. Setiap latihan seperti balikatan memperkuat pertahanan kawasan. Setiap kapal perusak yang melintasi Selat Taiwan tanpa kompromi berarti menembus batas merah yang tak lagi ditakuti. Dan setiap kali Tiongkok mencoba menggertak dengan pesawat tempur atau kapal bayang-bayang, responnya bukan pengunduran melainkan penambahan pasukan. Kawasan Pasifik kini bergerak lebih cepat, lebih kompleks, dan jauh lebih tak terduga. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan perhitungan menjadi ancaman nyata. Satu titik di radar yang disalahartikan, satu pilot yang gugup, satu keputusan yang terlambat. Itu saja yang dibutuhkan untuk mengubah dari operasi rutin menjadi laporan situasi darurat, dari pergerakan terencana menjadi konflik terbuka. Inilah alasannya kenapa momen ini penting. Karena bukan hanya tentang satu transit. Ini adalah simbol siapa yang memegang inisiatif. Dan dalam hal ini, Angkatan Laut Amerika menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kebebasan penuh untuk bergerak tanpa perlu menunggu lampu hijau dari Beijing. Jadi sekarang, pertanyaannya kembali pada kita semua. Apakah operasi seperti ini benar-benar perlu untuk menjaga stabilitas? Atau apakah kita sudah terlalu dekat dengan jurang yang tak bisa kita tarik kembali?